Oke, Prof, ini ada kabar duka nih. Ada salah satu selebgram dari Medan melakukan operasi sedot lemak di salah satu klinik kecantikan daerah Depok dan mengalami ini artinya meninggal. Prof, Iya, Prof sendiri seperti apa menanggapinya mungkin iya. mengenai Yang sedot pertama lemak? tentu saja ikut berduka cita ya. Tidak ada semua orang yang menginginkan kejadian seperti ini. Yang pertama harus dimengerti apa itu sedot lemak atau liposuction. Liposuction. Jadi ini adalah tindakan medis. Jenisnya adalah pembedahan operasi dengan teknik untuk mengambil lemak dengan tekniknya menghisap. Namanya juga sedot lemak ya. Ada istilah lain dipakai adalah lipoplasti. Tentu saja semua tindakan operasi itu memiliki resiko. Nyebrang jalan aja ada resikonya ketabrak atau menyetir. Jadi memang semua tindakan memiliki resiko. Tapi jika tindakan ini sudah dilakukan oleh yang berkompeten, kemudian prosedur pemeriksaannya sudah dilakukan dengan baik. Nah, jenis komplikasi pada setiap tindakan setiap dokter itu mestinya sudah mengetahui resiko-resiko pada tindakan tertentu dan berarti sudah mempersiapkan cara untuk mengatasi jika terjadinya resiko pada saat tindakan pembedahan sedang berlangsung. Karena kami di sini juga punya klinik bedah plastik ya, punya kamar operasi tentu sesuai izinnya dari pemerintah. Tapi semua peralatan itu disediakan, monitor jantung, terus pertolongan pertama jika terjadinya komplikasi pada saat shock, sambil mempersiapkan jika memang pasien harus dibawa ke rumah sakit. Oke, Prof, sebelumnya kalau orang mau apa sedot lemak atau bedah itu harus ada ini juga nggak sih perjanjian atau risiko yang bakal dialami, kegagalan atau Iya, iya benar. Jadi pada setiap tindakan operasi termasuk tindakan bedah plastik itu selalu ada yang namanya informed consent, di mana tim dokter atau dari timnya menjelaskan mengenai tindakannya apa, resikonya apa, pemeriksaan yang harus dilakukan juga sebelumnya apa. Nah, itu harus ditandatangani. Jadi itu juga untuk keamanan baik bagi keluarga maupun bagi pihak rumah sakit dan dokter. Dan selain itu sebelum tindakan ada informed consent yang harus ditandatangani, ada juga yang kita sebut pemeriksaan prabedah. Jadi di situ kita lihat bagaimana keadaan pasien dari laboratorium darahnya, terus EKG jantungnya bagaimana, karena EKG harus dilakukan untuk melihat apakah ada kelainan jantung, terus apakah ada resiko stroke, ada resiko alergi dan lain sebagainya. biasanya apa yang mengakibatkan gagal untuk sedot lemak, mempunyai penyakit atau riwayat penyakit. iya atau mungkin nggak cocok darahnya atau bagian dalam tubuhnya, dok, Prof? Iya, sebenarnya selama ini yang kami lihat prosedur sedot lemak itu berjalan baik-baik saja ya. Tapi tentu saja manusia berencana tentu ada yang menentukan. Karena itu untuk minimalisir resiko memang sudah dilakukan precaution sebelumnya atau tindakan pencegahan. Nah, pertanyaannya apa bisa terjadi kondisi komplikasi yang tidak diinginkan? Bisa saja pada tindakan apapun. Walaupun itu resikonya kecil ya, kecil banget. Buktinya sedot lemak dilakukan di mana-mana seluruh dunia baik-baik saja. Tapi kadang-kadang ada faktor yang tidak diketahui sebelumnya. Misalnya alergi atau pada saat dilakukan sedot lemak terjadi emboli ya. Emboli yaitu di mana emboli lemak di mana gumpalan lemaknya yang tadinya mau ditarik itu masuk ke pembuluh darah. Kemudian tentu tanpa sengaja karena tubuh ini you don't know what's inside. Tapi emboli lemak bisa menyebabkan memang terjadinya penyumbatan baik ke jantung, ke pembuluh darah besar. Nah, itu harus segera memang diatasi. Prof, Tapi sedot ada lemak itu harus dilakukan oleh dokter profesional atau bahkan semua klinik boleh melakukan hal itu atau seperti apa? Tidak semua yang bisa melakukan ya. Kalau klinik utama yang ada dokter bedah plastiknya atau ada dokter yang sudah berkompeten. Jadi dokter kulit tapi sudah berkompeten misalnya di bedah sedot lemak. Nah, itu memang ada. Jadi ada certification-nya untuk bedah lemak. Jadi tidak semua dokter boleh melakukan sedot lemak. Dan sedot lemak pun sudah macam-macam tekniknya ya. Ada yang memakai laser, ada macam-macam tekniknya. Dan itu sudah berkembang dari Bapak sedot lemak Pierre Fournier dari Perancis. Itu saya
Juga pernah sempat karena ingin tahu sempat bersekolah belajar dari beliau di Perancis. Kemudian kesini sudah banyak alat-alat yang baru, tentu lebih aman. Tapi apapun resiko, kita jangan buru-buru menyalahkan siapapun. Karena saya juga belum mengikuti kasusnya apa penelitian yang terakhir. Karena pada dasarnya semua dokter pasti ingin melakukan yang terbaik bagi pasiennya. Oke Prof, saran dan edukasi Prof untuk masyarakat yang ingin melakukan sedot lemak itu seperti apa sih? Saran-saran dari Prof? Iya, saran saya bagi masyarakat yang ingin melakukan operasi sedot lemak, dipikir dengan cermat sebelumnya dan carilah dokter yang berkompeten. Lebih bagus kalau itu referensi dari orang yang kita kenal, dari sudah punya reputasi yang baik, klinik yang terpercaya, dan ikuti saran-saran dokter tersebut. Seperti misalnya tidak minum alkohol sebelumnya, kemudian periksa kesehatan dulu dengan baik untuk menghindari komplikasi. Dan kita harus kasih tahu terus terang kepada sang dokter, misalnya sudah disarankan ada puasa sebelumnya misalnya. Nah, kita harus melakukan untuk menghindari masuknya asfiksia ya, makanan ke saluran napas misalnya. Kemudian prosedur-prosedur pemeriksaan prabedah itu harus dilaksanakan sebelumnya. Dan tanya sedetail mungkin keterangan kepada dokter tersebut. Dan klinik harus cari klinik yang terpercaya, karena klinik yang baik atau rumah sakit yang baik itu pasti sudah siap timnya jika terjadi komplikasi. Walaupun komplikasi ini jarang ya, hanya berapa persen, nggak sampai dua digit angkanya, mungkin 9-10%, jarang, cukup jarang, karena yang sukses juga ada ribuan, ratusan. Jadi tidak usah takut, tapi tetap harus waspada, berhati-hati. Tentu sebelum sedot lemak, coba dulu dengan lifestyle yang baik, cek hormonnya, mungkin metabolismenya lambat, sehingga penumpukan lemaknya lebih cepat. Misalnya, lakukan olahraga teratur dan pilih makanan tentu yang makanan yang tidak tinggi kalorinya. Kalau makan tinggi kalori berarti harus olahraganya lebih gitu ya. Jadi perbaiki, regenerasi selnya dulu, baru kemudian kita mengambil keputusan yang paling akhir, yaitu kita bedah plastik. Karena kenapa suka? Karena memang lebih mudah, lebih instan dibanding misalnya saya, pengen kecilkan lengan, udah olahraga, ototnya udah kencang, tapi masih ada lemaknya dikit-dikit. Itu dilakukan sedot lemak. Tapi sekali lagi, waspada, hati-hati, selektif, pilih klinik yang the best dan dokter kesayangan. Tapi bicara masalah alternatif sendiri nih, Prof sendiri punya nggak mungkin selain mungkin sedot lemak itu mungkin untuk masyarakat ingin mengecilkan mungkin lemak-lemak, ada alternatif khusus nggak untuk Prof? Oh iya, tentu banyak sekali ya. Jadi sebelum kita memutuskan sedot lemak, selalu pasien melakukan deteksi dini anti-aging. Kita periksa misalnya kalau IGF-1 dan HGH-nya rendah, cenderung metabolismenya pelan. Jadi itu kita rapikan supaya metabolisme pembakaran lemaknya optimal. Biasanya kalau udah melahirkan atau kita udah umur di atas 30-an itu mulai terjadi penumpukan lemak di sana sini yang tidak kita inginkan. Dan olahraga tentu, dan sudah ada olahraga yang kita lakukan 2 minggu tapi bagus hasilnya dengan dumbbell, ada 4 gerakan, sangat mudah, nanti kapan-kapan mau dijelasin. Terus kemudian udah olahraga nggak bisa, kita lakukan namanya mesoterapi ya, dengan gun tertentu di area tertentu terjadi pembakaran lemak langsung di sana tanpa risiko emboli. Kemudian ada namanya lipolaser, seronal lipolaser. Kemudian ada lagi namanya dengan radiofrekuensi, magic polar. Jadi kita bisa dengan ukuran tertentu, bisa untuk perut, untuk pinggang. Tentu kenapa orang suka sedot lemak? Karena sekali sudah lumayan bagus. Kalau yang ini kita perlu ulangi 3-10 kali, tergantung dari situasi dan kondisinya. Jadi sebenarnya banyak jalan yang lain sebelum kita memutuskan untuk sedot lemak. Kita yang paling populer di sini adalah, di Vinski Tower adalah mesoterapi, lipolaser. Jadi tidak invasif, dan radiofrekuensi yang khusus untuk mengecilkan area tertentu. Itu sudah ada yang canggih sekali, 3-10 kali terjadi pengencangan, pembakaran lemak lokal di situ, sambil tentu hormonnya yang rapi, yang bagus, sehingga metabolismenya cepat, jadi langsing tanpa banyak resiko. Efeknya berapa bulan tuh kalau untuk yang metode treatment dari Prof sendiri gitu? Iya, treatment ini kayaknya Abi lagi curhat. Jadi bagi bapak-bapak nih ya, yang aduh kenapa ini perutnya makin lama makin endut gitu ya. Padahal makannya biasa aja. Berarti hati-hati, mungkin sudah terjadi
insulin resistance dan penurunan dari hormon yang untuk ototnya kencang. Jadi biasanya saya kombinasi dengan Men Vitality. Ya, Men Vitality-nya dirapikan, terapinya simple, tidak banyak resikonya, disuntik hanya setiap bulan sekali atau ada yang setiap minggu sekali. Kemudian dilakukan penyuntikan pakai jarum yang kecil, nggak sakit, nggak kayak digigit semut aja di area di mana lemaknya berlebihan. Dan ada lagi, kalau di situ sudah terlalu banyak estrogen, maka kita harus berikan testosteron dalam bentuk gel dan lozenges. Simple, nggak disuntik, cepet sambil kita olahraganya, lakukan sit up sama jalan secara teratur 8.000 sampai 10.000 langkah sehari. Terus